Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah sampai dengan saat ini berada di bulan Ramadan. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, menetapkan keimanan dan keislaman kita. Mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan diri untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan untuk kita semua bisa menjadikan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama terkait dengan bulan Ramadan sepakat karena memang nasnya jelas bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan di mana diturunkan Al-Quran. Para ulama ada perbedaan pendapat terkait dengan kapan Al-Quran diturunkan tepatnya. Namun jumhur ulama menyampaikan bahwa tepatnya diturunkan Al-Quran itu adalah tanggal 17 Ramadan. Sehingga pada tanggal 17 Ramadan disebutnya sebagai Nuzulul Quran. Ada yang berpendapat tidak pada tanggal 17. Tetapi sepakat kalau turunnya di bulan Ramadan itu tidak ada yang khilaf. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Karenanya kemudian Lailatul Qadar itu menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar menurut para kebanyakan ulama ada di 10 akhir bulan Ramadan. Tepat-tepatnya barangkali tanggal-tanggal ganjil gitu ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terlepas kemudian ada perbedaan terkait tanggal berapanya turunnya bulan Al-Quran itu, kita sebagai hamba Allah yang beriman oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disyariatkan untuk belajar Al-Quran, disyariatkan untuk memahami Al-Quran. Karenanya Rasulullah menyampaikan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, dalam mempelajari Al-Quran kita bersyukur kalau kita telah mampu membaca Al-Quran. Itu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang mampu membaca Al-Quran, kalau kemampuannya bagus, nanti akan bersama dengan ma'akiromi safarotil bararah. Seseorang yang sudah belajar Al-Quran namun kemampuannya masih dalam tanda petik, ada keterbatasan sehingga membacanya Al-Quran terbata-bata, Allah tetap akan memberikan pahala.
pahalanya tidak hanya satu, diberikan 2 pahala. Ada pahala kesungguhannya dia belajar membaca Al-Quran, dan ada pahala dia membaca Al-Quran. Karena itu hadirin, di bulan Ramadan kita bersyukur ada yang telah mampu menghatamkan sampai beberapa kali, atau mungkin setidaknya kalau tidak beberapa kali ya minimal sekali dalam 1 bulan umpamanya. Ini menjadi hal yang sangat penting, bagaimana kita tadarus, bagaimana kita zikir kepada Allah melalui bacaan Al-Quran. Al-Quran ini punya keutamaan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui baginda Rasulullah, dan pada akhirnya para ulama diantaranya di dalam kitab Tambihul Ghafilin ini sampai dibuat judul khusus, babu maja'a fi fadlil Quran, bab terkait dengan keutamaan Al-Quran. Disebutkan di sini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, yang hadis ini dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Al-Qur'anu syafi'un musyaffi' wa mahilun musaddiq, faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Quran itu akan menjadi syafaat, akan memberikan syafaat. Demikian juga Quran itu akan menjadi pengering atau mahil gitu ya, dan membenarkan. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka akan menuntunnya, maka Al-Quran itu akan menuntun orang tersebut ke surganya Allah. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya, saqahu ilan nar, maka Al-Quran itu juga akan menunjukkan orang tersebut ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dalik. Penjelasan pada hadis ini bahwa yang dimaksud syafi'un musyaffi' yakni yatlubus syafa'ata li sahibihi wa tu'tiya lahu syafa'ah. Al-Quran itu akan mencari gitu ya, yatlubus syafa'ah, mencarikan pertolongan. Wa tu'tiya lahu syafa'ah, setelah ia mendapatkan pertolongan, dia akan memberikan pertolongan itu kepada sahibul Quran, pada orang-orang yang ahli Al-Quran. Wal mahilu as-sa'i yakni yas'a li sahibihi annahu lam yaqra'hu wa lam ya'mal bihi fayusaddiqu. Bagaimana kalau yang mengeringkan gitu ya? Wal mahil, orang yang as-sa'i, berlarian menjauh dari Al-Quran. Al-Quran akan menjauh dari orang-orang yang sebenarnya diturunkan Al-Quran di hadapannya gitu ya. Annahu lam yaqra'hu, dia tidak membaca Al-Quran. Walam ya'mal bihi, dan dia tidak melaksanakan amaliyah berdasarkan Al-Quran, fayusaddiqu, maka Al-Quran membenarkannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena itu lalu kemudian bagi orang yang mau belajar Al-Quran, maka akan kemudian dituntunnya ke dalam surganya Allah. Bagi orang yang lari dari Al-Quran, Al-Quran kemudian menyaksikannya, membenarkannya, lalu kemudian dia akan menuntunnya ke nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu hadirin, kita mesti harus bersemangat tetap bagaimana kemudian kita berupaya tadarus Al-Quran, hatta keadaan kita, kemampuan kita masing-masing sesuai dengan keadaan kita. Tetapi tidak boleh kemudian merasa cukup, tetapi tidak boleh kemudian
karena sudah bisa membaca lalu tidak mau belajar. Tetap bagi kita walaupun telah mampu membaca Al-Quran, kita mesti harus mau belajar, mengingat kembali bagaimana ketentuan dalam kaitannya dengan membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan tuntunan yang jelas di dalam Al-Quran. Farattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Demikian juga dalam ayat yang lain, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, jangan engkau membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa. Jangan kalian baca Al-Quran terburu-buru, karena al-ajalatu minasyaiton, terburu-buru itu bagian dari pekerjaan setan. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagi kita asal ada komitmen, asal ada kesadaran bahwa belajar itu sudah menjadi sebuah keniscayaan. Makanya sampai Rasulullah menyampaikan belajar itu wajib mulai kapan? Minal mahdi ilal lahdi, mulai dari buaian ibu sampai kita masuk ke liang lahat. Terkait dengan belajar yang paling dasar pada membaca Al-Quran, sudah sering barangkali atau dulu pada saat kita belajar Al-Quran juga sudah kita pelajari. Tetapi dalam prakteknya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena lidah kita ini lidah Indonesia. Indonesia ini bermacam-macam gitu ya. Ada yang berasal dari Jawa. Kalau orang Jawa itu bilang ain itu kadang-kadang susah, ngain gitu kan. Alhamdulillahi rabbil ngalamin gitu ya. Ngainnya itu agak susah kalau disuruh pada a gitu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu terkait dengan makhraj, makharijul huruf. Ada orang yang berasal dari umpamanya Madura umpamanya ya. Kalau dari Madura membaca harokat fathah pada huruf-huruf tertentu kadang-kadang susah sampai sepuh itu untuk diluruskan gitu ya. Asal ada kita, walaupun kemudian kita susah tapi tidak kemudian ada kesengajaan untuk membaca dengan salah, insya Allah Allah mengampun. Tetapi tetap harus ada komitmen kita untuk berusaha menjadi benar gitu ya. Jadi bacanya harokat fathah kadang-kadang kebawa dengan dialek daerah gitu ya. Jadi ba dibacanya be, umpamanya begitu, be, abe ya. Nah, itu kalau dialek Madura. Kita kalau di daerah Bali bilang ta itu agak susah, bisanya ta gitu ya, ta. Tapi ada yang alhamdulillah mau belajar akhirnya makhrajnya tepat, ta itu. Belum lagi terkait dengan ahkamul huruf. Di dalam bacaan Al-Quran, hukum terkait dengan membaca harus kita ikuti. Nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Kalau dalam ilmu tajwidnya ada 5 macam hukumnya. Ada idhar, ada ikhfa, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah, ada iqlab, ada 5 macam. Gini ini harus kita praktekkan. Kita kadang-kadang sudah tahu ilmunya, tetapi mempraktekkannya kadang-kadang kurang konsisten. Bukan tidak konsisten, kurang gitu ya. Contoh umpamanya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sepertinya sudah benar, tetapi contoh kalau kita teliti faman ya'mal itu ada nun sukun bertemu apa? Ya. Nah, di situ kalau kita teliti lagi, kita lihat lagi idgham bi gunnah. Idgham itu masuk, bi gunnah itu dengung. Kita membacanya ya enak saja, faman ya'mal. Apa sudah benar? Ternyata belum. Belumnya di mana? Di situ simpelnya baru idgham, tetapi belum gunnah.
Famay ya'mal. Sudah itu nunnya sudah lebur ke ya, tetapi belum gunnah, maka ada kekurangan sedikit. Hal-hal yang seperti ini kalau tidak kemudian kita cermati, kalau sudah menjadi kebiasaan, salahnya menjadi terusan. Oleh karena itu hadirin, kesalahan-kesalahan kecil akan kemudian bisa menjadi banyak apabila terus-menerus kita lakukan. Karena itu supaya tidak terus-menerus menjadi banyak, maka harus ada komitmen masing-masing kita untuk mau belajar, mau mengingat kembali dan berusaha untuk memperbaiki hal-hal yang memang kurang. Mestinya faman ya'mal, ada dengungnya, tidak cukup faman ya'mal, gitu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah rayya. Itu ada tanwin fathah bertemu dengan ya, idgham bi gunnah. Begitu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Gitu. Ini contoh umpamanya terkait dengan apa? Dengan ahkamul huruf. Ada bacaan ikhfa, ada iklab dan seterusnya. Ada juga al-maddu wal qasru, panjang dan pendek. Yang pendek mesti pendek, yang panjang panjang. Tidak boleh pendek dibaca panjang, tidak boleh panjang dibaca pendek, sebaliknya. Yang pada akhirnya ini sangat bahaya terkait dengan panjang dan pendek ini, bisa jadi sampai kemudian mengakibatkan perubahan makna. Karena sampai menjadi perubahan makna, ketika kemudian itu kita terus-menerus kita lakukan, maka kesalahannya namanya kesalahan jali gitu ya, kesalahan yang nyata. Jadi contoh umpamanya ada huruf yang mestinya dibaca pendek tapi dibacanya panjang. Waladzikrullahi akbar, dibacanya waladzikrullahi akbar, la-nya dibaca panjang. Mestinya waladzikrullahi, umpamanya begitu. Itu artinya akan sangat jauh berbeda. Contoh kalau waladzikrullahi akbar, sungguh ingat kepada Allah itu adalah berat. Tapi kalau dibacanya lanya panjang, wala zikrullahi akbar, artinya apa? Tidaklah ingat kepada Allah. Tidak ingat kepada Allah itu adalah berat. Kan beda. Makanya harus kita perhatikan mana panjang, mana pendek. Demikian juga yang pendek jangan dipanjangkan. Qul huwallahu ahad, karena kebiasaan. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Enggak boleh. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Belum lagi ada tanda sukun, ada tanda tasdid. Apa artinya? Sukun itu adalah mati, tasdid itu adalah syiddah, itu adalah double itu ya. Maka kalau ada tasdid mesti harus kita perhatikan. Berarti ada double, ada tekanan. Tapi kalau mati ya mati gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin, sukun, rabbil alamin, nunnya sukun karena mat arid lis sukun. Walaupun alamina, kalau waqaf dibacanya alamin, sukun. Kemudian yang tasdid ya tasdid. Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah, kalau dibacanya ar-rahma, hilang tasdidnya. Maka kemudian menjadi hilang satu huruf. Kalau hilang satu huruf berarti kurang. Hal-hal yang seperti ini sepele. Kadang-kadang kebiasaan kita sudah merasa ya benar gitu, tapi setelah kita cek Allah bukan Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Allah harus ditekan karena ada tasdid. Ini dalam kaitannya dengan belajar dasar membaca Al-Quran. Walaupun ini dasar,
Lalu kemudian kita yang sudah dewasa, sudah lama, sudah pernah belajar ini lalu menggampangkan dan mengentengkan, jangan sampai. Ketika kemudian ini yang terjadi ada di dalam hati kita, menggampangkan, meremehkan, inilah yang kemudian disampaikan wa man lam yujawwidil qur'ana fahuwa asimu. Siapa orang yang membaca Al-Qur'an dengan tidak mentajwidkan bacaannya, bukan pahala yang ia dapat, bahkan kemudian dosa. Nauzubillahi min dzalik. Kalaupun kemudian ada keterbatasan dari kita, mudah-mudahan tidak kemudian ada kesengajaan dari kita dalam kaitannya dengan baca Al-Qur'an, yang karenanya Allah masih akan mengampuni akan kesalahan kita. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, banyak manfaat dalam kaitannya dengan baca Al-Qur'an. Di dalam kitab ini juga disebutkan dalam kaitannya dengan baca Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ini ada dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, Nabi bersabda, salah satun hum al-ghuraba, ada tiga dan mereka tiga kelompok ini al-ghuraba, orang-orang yang merugi. Hum al-ghuraba'u fid dunya, orang-orang yang merugi di dunia. Satu, Al-Qur'an fi jawfiz zalimi. Yang pertama adalah Al-Qur'an yang berada pada lisannya orang-orang yang zalim. Warrajulus salihu fi qaumi su'in. Yang kedua adalah orang yang soleh yang pada lingkungan, pada kaum yang buruk. Wal mushafu fi baitin la yaqra'u fihi. Yang ketiga adalah mushaf Al-Qur'an yang ada di rumah kita, lalu kemudian la yuqra'u fi, tidak dibaca di rumah tersebut Al-Qur'an itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena itu supaya kita tidak menjadi tiga kelompok yang salah satunya adalah ada mushaf di rumah kita tetapi kemudian mushaf itu tidak kita baca. Kita manfaatkan Ramadan sebagai bulan tarbiyah, maka jangan sampai kemudian Al-Qur'an itu 1 tahun sama sekali tidak kita sentuh umpamanya. Mari kita baca Al-Qur'an di rumah kita. Mari kita hiasi rumah kita dengan membaca Al-Qur'an. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga pada kitab ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qara'al Qur'an, siapa orang yang membaca Al-Qur'an, fis sholati, di dalam salat. Orang baca Al-Qur'an di dalam salat. Jadi surat Al-Fatihah, lalu kemudian ada bacaan Al-Qur'an berikutnya, mau pakai surat pendek boleh, mau pakai surat yang panjang juga boleh umpamanya ya. Wa huwa qaimun, dia dalam melaksanakan sholatnya itu dalam keadaan berdiri. Apa kata Rasulullah? Falahu bikulli harfin mi'atu hasanah, baginya setiap huruf dia akan mendapatkan 100 kebaikan. Dilanjutkan lagi, waman qara'al Qur'an, siapa orang yang membaca Al-Qur'an, fis sholati, di dalam sholat dia membacanya, qa'idan, sholatnya sambil duduk dia karena mungkin tidak mampu berdiri begitu ya. Kataballahu, Allah mencatat lahu baginya, bikulli harfin,
tiap-tiap huruf khamsina hasanah, 50 kebaikan. Masih dilanjutkan lagi, waman qara'al Qur'an, siapa orang yang membaca Al-Qur'an fi ghairis sholati, di luar salat, falahu bikulli harfin asyra hasanat, maka baginya tiap-tiap huruf dia akan diberikan 10 kebaikan. Waman istama'a ila syai'in min kitabillah wa huwa yuridul ajra katabalahu bikulli harfin hasanah. Siapa orang yang mendengarkan pada sesuatu dari kitab Allah, mendengarkan bacaan-bacaan dari kitab Allah, ada di masjid ini dikumandangkan qiraat umpamanya, lalu kita mendengarkannya, Masya Allah, wa huwa yuridul ajra, orang tersebut berharap akan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kataba lahu bikulli harfin hasanah, maka akan tercatat baginya tiap satu huruf 1 kebaikan. Waman qara'al Qur'ana, siapa orang yang baca Al-Qur'an hatta yahtimahu, sampai kemudian dia menghatamkannya, kanat lahu indallahi da'watun mustajabah, maka ada baginya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala permohonan yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya setiap 1 pekan sekali apa 10 hari sekali di sini ada khataman, itu 10 hari sekali ya. Itu luar biasa. Para salafus sholih kita, para ulama kita dulu membuat sebuah sistem sehingga kemudian ada khatam Al-Qur'an gitu ya. Di situ ada kanat lahu indallahi da'watun mustajabah, ada doa yang akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya doa itu terkait dengan yang kita nggak tahu, ataupun ada kalanya yang memang kita berharap akan doa tersebut. Nah, itu sangat penting sekali dalam kaitannya dengan Al-Qur'an ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu mudah-mudahan apa yang kita baca dari sabda Rasulullah pagi hari ini menjadikan motivasi bagi kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah melalui Al-Qur'an. Mudah-mudahan juga ada pelajaran bagi kita terkait dengan berbagai keterbatasan kita. Jangan sampai kemudian kita tidak mau belajar lagi terkait dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan kualitas bacaan kita menjadi semakin bagus. Mudah-mudahan apa yang ada di dalam Al-Qur'an bisa sedikit demi sedikit kita pahami dan selanjutnya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada gilirannya sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, kita akan tergolong sebagai manusia yang tidak akan tersesat karena kita senantiasa berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma in tamasaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyyi. Rasulullah menyampaikan demikian adanya, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya apabila kalian mau berpegang teguh terhadap keduanya. Di antaranya apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an mubarakan. Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin wa'fu 'anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.